Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah ekonometrika akan mempresentasikan mengenai heteroskedastisitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada saya sendiri, Husnul Khotimah, dengan NIM 12403193001. Yang kedua ada Dwi Wahyuning Tias dengan NIM 12403193016. Yang ketiga ada Ajeng Sekar Prayogi dengan NIM 12403193035. Dan yang terakhir ada Lilia Ainun Istikharah dengan NIM 12403193037. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan makna heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu merupakan kebalikan dari homoskedastisitas. Nah, yaitu keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Sedangkan homoskedastisitas itu kebalikan dari heteroskedastisitas. Homoskedastisitas itu adalah keadaan di mana adanya kesamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Karena nilai error masih memiliki pola yang kuat terhadap variabel independennya, maka dapat dipastikan bahwa estimasi yang dihasilkan dari model regresi akan bias. Bisa diperhatikan pada model persamaan berikut. Y aktual sama dengan Y prediksi plus error. Y aktual sama dengan A plus B1 dikali X1 dan seterusnya plus Bn dikali Xn plus error. Jika error memiliki hubungan dengan X, dalam arti error sama dengan C plus D1 dikali X1 dan seterusnya, kemudian dikalikan dengan Dn, dikalikan lagi dengan Xn, maka model persamaan error ini seharusnya dapat diakomodasi di persamaan Y aktual di atas, sehingga persamaan awal Y prediksi belum tepat menggambarkan kondisi data penelitian. Mengapa demikian? Saat menentukan model regresi, diharapkan error bersifat acak, karena pengertian error itu sendiri adalah sisaan prediksi yang diharapkan sekecil mungkin dan acak atau random. Sifat acak atau random ini menandakan bahwa error merupakan tidak bisa diproses lagi. Namun, jika error ternyata masih berpola, besar kemungkinan masih bisa dianalisis untuk menambahkan model yang dihasilkan oleh regresi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Dwi Wahyuning Tias, NIM 12403193016 akan melanjutkan presentasi terkait sifat dan konsekuensi heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu terkait sifat heteroskedastisitas. Salah satu asumsi penting dalam model OLS regresi sederhana dan regresi berganda adalah bahwa varian bersifat homoskedastisitas. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam kenyataannya seringkali varian variabel gangguan adalah tidak konstan atau disebut dengan heteroskedastisitas. Tidak adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan dengan EI sama dengan sigma pangkat 2, di mana I adalah 1 sampai N. Lalu kenapa terjadi heteroskedastisitas?
Misalnya, kita menganalisis data cross-section penjualan perusahaan-perusahaan dalam suatu industri. Variabel gangguan atau error term akan sangat terkait dengan besar kecilnya perusahaan. Hal ini karena dalam perusahaan besar, kemungkinan variabel pengganggu lebih besar akibat penjualan lebih fluktuatif daripada penjualan pada perusahaan kecil. Lalu contoh lain, yaitu hubungan antara pendapatan dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga kelompok kaya akan lebih fluktuatif daripada pengeluaran rumah tangga kelompok miskin. Adanya heteroskedastisitas dapat dinyatakan dengan EI sama dengan sigma I pangkat 2. Selanjutnya yaitu konsekuensi heteroskedastisitas. Misalnya, YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI tambah EI. Bila dalam persamaan tersebut terdapat heteroskedastisitas, tetapi kita masih mempertahankan asumsi OLS atau dengan kata lain, asumsi OLS yang lain terpenuhi, maka jika kita tetap menggunakan metode OLS, estimator beta 1 adalah beta 1 sama dengan jumlah XI-YI dibagi jumlah XI pangkat 2, di mana estimator beta 1 adalah bersifat linear dan tidak bias. Dengan demikian, adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimator beta 1 tidak lagi mempunyai varian yang minimum jika kita menggunakan metode OLS, sehingga estimator beta 1 yang didapatkan akan mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu estimator metode OLS masih tidak bias. Yang kedua, estimator metode OLS masih linear. Yang ketiga, namun estimator metode OLS tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau no longer base. Dapat disimpulkan dengan adanya heteroskedastisitas, estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang base linear unbiased estimator atau BLUE, hanya menghasilkan linear unbiased estimator atau LU. Jika kita tetap menggunakan metode OLS, maka konsekuensinya adalah: yang pertama, jika varian tidak minimum, maka menyebabkan perhitungan standar error metode OLS tidak lagi bisa dipercaya kebenarannya. Yang kedua, akibatnya, maka interval estimasi ataupun uji hipotesis yang didasarkan pada distribusi T maupun F tidak lagi dapat dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Selanjutnya adalah deteksi heteroskedastisitas. Dalam deteksi ini ada 6 metode yang digunakan, yaitu metode Park, metode Gletser, metode korelasi Spearman, metode Goldfeld-Quandt, metode Bruce-Pagan, dan metode uji White. Yang pertama adalah metode Park. Dalam metode ini, varian variabel gangguan yang tidak konstan atau masalah heteroskedastisitas muncul karena residual ini tergantung dari variabel independen yang ada di dalam model. Dan berikut adalah bentuk fungsi variabel gangguan dari metode Park. Yang kedua adalah metode Gletser. Metode ini mengatakan bahwa varian variabel gangguan nilainya tergantung dari variabel independen yang ada di dalam model. Maka Gletser menyarankan untuk melakukan regresi nilai absolut residual dengan variabel independen dan melakukan regresi fungsi-fungsi residual. Kelemahan dari metode Park dan Gletser adalah berkaitan dengan masalah residual V yang belum tentu memenuhi asumsi OLS. Yang ketiga adalah metode korelasi Spearman. Koefisien korelasi Spearman merupakan statistik non-parametrik. Statistik ini merupakan suatu ukuran asosiasi atau hubungan yang dapat digunakan pada kondisi satu atau kedua variabel yang diukur adalah skala ordinal, atau kedua variabel adalah kuantitatif, namun kondisi tidak terpenuhi. Dan berikut adalah formula korelasi dari Spearman. Yang keempat adalah metode Goldfeld-Quandt. Metode ini mengasumsikan bahwa heteroskedastisitas fungsi positif dari variabel independen.
Dan berikut adalah model regresi sederhana dari metode ini. Prosedur metode Goldberg-Quine ini yaitu yang pertama, mengurutkan data sesuai dengan nilai X. Yang kedua, menghilangkan observasi yang di tengah. Dan yang ketiga, melakukan regresi pada setiap kelompok secara terpisah. Dan yang keempat, dapatkan RSS yang berhubungan dengan nilai X kecil dan RSS yang berhubungan dengan nilai X yang besar. Yang kelima adalah metode Breuss-Beigen. Metode ini mengembangkan metode yang tidak memerlukan penghilangan data C dan pengurutan data sebagai alternatif dari metode Goldberg-Quine. Metode ini bisa dijelaskan dengan model regresi sederhana sebagai berikut. Yang keenam adalah uji White. Uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel dependen. Kemudian ditambahkan lagi dengan perkalian dua variabel independen. Prosedur pengujian dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. H0 tidak ada heteroskedastisitas. Kalau H1 itu ada heteroskedastisitas. Yang keempat yaitu penyembuhan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas masih menghasilkan estimator yang linear dan tidak bias namun tidak lagi efisien karena tidak mempunyai varian minimum. Akibatnya, kita tidak bisa mengevaluasi hasil regresi. Pada pelanggaran asumsi multikolinearitas, masih menghasilkan estimator yang blue, sehingga kita seringkali tidak perlu menghilangkan masalah multikolinearitas. Namun, pada kasus pelanggaran asumsi heteroskedastisitas, maka kita perlu melakukan tindakan perbaikan model regresi. Yang pertama yaitu ketika varian variabel gangguan diketahui. Jika kita mengetahui besarnya varian, maka penyembuhan masalah heteroskedastisitas bisa dilakukan melalui metode WLS yang merupakan bentuk khusus dari metode Generalis Least Squares atau GLS. Dari metode WLS ini, akhirnya kita bisa mendapatkan estimator yang blue kembali. Yang kedua yaitu ketika varian variabel gangguan tidak diketahui. Dalam kenyataannya, sulit kita mengetahui besarnya varian variabel gangguan. Oleh karena itu, dikembangkanlah metode penyembuhan yang memberi informasi cukup untuk mendeteksi varian yang sebenarnya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyembuhkan masalah heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu menggunakan metode White. Standard error tidak bisa digunakan untuk uji statistika ketika model mengandung heteroskedastisitas. White kemudian mengembangkan perhitungan standard error heteroskedastisitas yang dikoreksi yaitu Heteroskedasticity Consistent Covariance Matrix Estimator atau HCCME. Weight standard error ini menghasilkan estimator yang tidak bias dan konsisten sehingga valid untuk uji statistik. Standard error yang dihitung dengan mencari akar persamaan 7.56 disebut heteroskedasticity robust standard error untuk beta 1. Prosedur metode White dilakukan dengan mengestimasi persamaan 7.53 dengan metode OLS, dapatkan residualnya dan menghitung varian. Yang kedua yaitu dengan mengetahui pola heteroskedastisitas. Kelemahan dari metode White adalah estimator yang didapatkan mungkin tidak efisien. Metode lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengetahui pola heteroskedastisitas di dalam model. Pola ini bisa diketahui melalui hubungan antara varian variabel gangguan dengan variabel independen. Untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas, jika variabel gangguan proporsional dengan variabel independen XI, kita dapat melakukan transformasi persamaan dengan membagi dengan akar XI. Kemudian kita bisa melakukan transformasi persamaan dengan membagi XI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.